Uskun anta. Tinggalilah dengan tenang di surga. Berarti kalau di sana tempat tinggal yang tenang, berarti di dunia ini tidak tenang. Nggak ada yang tenang di dunia. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, yang ini tadi faqad faz, itulah kesuksesan yang abadi. Lihat semua kitab tafsir, kitab hadis, tidak akan ditemukan itu nama pohon itu. Yang spesifik disebut Tuhan namanya nggak ada. Yang menamakan itu buah khuldi siapa? Iblis. Namanya itu pohon keabadian. Itu artinya, kenapa? Hei, kamu dua mau abadi? Makan itu. Buah pohon keabadian itu. Merayu dia. Penyebabnya kita tenang di surga itu, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kami cabut, kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati BKM dan seluruh pengurus Masjid Ikhwanul Muslimin. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, anak muda, anak-anak remaja, hadir pula pagi ini bersama kita. Saya tidak lupa Bapak Kakan Kemenak, biarpun tidak di padang lawas lagi Pak, insya Allah tetap bermanfaat untuk umat. Kalau tidak salah di Asahan, insya Allah. Hadir juga pagi ini Dr. Bahtiar, sahabat saya seperjuangan di bidang pendidikan, dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, karena kalau disebutkan tak jadi ceramah, panjang kali nanti kan. Apalagi disebutkan nama anak-anak yang pulang tadi, itu lebih lama lagi itu. Sudah tak tahu namanya. Ngantri tadi di kamar mandi. Saya pikir kok rame kali pagi ini. Rupanya pas mengaji hilang. Mungkin tak di-share flyernya itu. Jadi kurang informasi. Kadang berdakwahnya harus ada strateginya juga supaya banyak yang datang. Insya Allah di bulan-bulan berikutnya informasi lebih tersebar kemana-mana. Insya Allah. Bapak ibu-ibu yang saya muliakan, ini sekarang ayat yang ke-35 ini, kajian kita pagi ini. Saya akan bicara tidak lebih dari 60 menit. Selalu 60 menit saja. Karena nanti segitu pun sudah mulailah itu kita mengantuk. Yang penting bisa dipahami, bisa kita amalkan. Apa katanya? Yang hafal silahkan dipikirkan, yang tak hafal boleh lihat Al-Quran. Katanya begini, ayat 35. Wa qulna ya adamuskun anta wa zawjukal jannah. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuda minadh dhalimin. Kata Al-Quran. Dan ketika kami, Allah berfirman. Apa katanya? Hai Adam. Ya Adam. Uskun anta wa zawjukal jannah. Diamilah engkau dan istrimu surga ini. Tinggal di surga. Setelah itu, makanlah darinya yang banyak lagi baik. Rogodan. Banyak dan baik. Itu di dunia nggak berlaku itu Pak. Di dunia ini kalau udah banyak makan, tidak ada baiknya itu lagi. Nanti kita lihat, kok bisa begitu ya, Rogodan. Di mana dan kapan saja. Berarti boleh makan di mana saja, boleh makan kapan saja. Nah, macam di dunia ini. Kalau di sini, tidak boleh makan di kamar mandi. Kan aneh itu. Atau makan kapan saja. Misalnya pas bangun tidur, langsung makan. Kan tidak boleh. Di surga bisa. Nanti kita pelajari.
di mana saja dan kapan saja yang kamu sukai. Asal suka boleh makan nanti. Di sini jangan Pak. Kalau sudah diabetes jangan lagi makan gula. Bahaya itu. Tapi Ustadz, madu obat segala penyakit. Iya, tapi kalau Bapak punya penyakit gula jangan coba-coba itu. Tidak bisa. Dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, sehingga menyebabkan kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Siapa yang berdua itu? Adam dan Hawa. Hawa. Tulisannya itu hanya kecil, bukan hanya besar. Kalau hanya besar, nafsu artinya itu. Tapi kalau Hawa, itulah istri Nabi Adam itu. Hanya kecil, Hawa. Bapak, ibu-ibu sekalian, kita lihat ayat yang lalu, Allah mengajari Adam alaihissalam. Nah, setelah berilmu, dikasih balasan. Apa balasannya? Surga. Nah, orang yang berilmu itu, bapak, ibu-ibu, ada balasannya. Di dunia, di akhirat lebih banyak. Inilah dia, kita lihat. Saya mau agak ketat sedikit tentang kosakata itu. Dia bilang begini, Pak. Wa kulna, kami firmankan, kami katakan. Beda tidak berkata dengan berteriak. Beda ya? Beda. Mana lebih enak didengar, yang berkata atau yang berteriak? Berkata. Kalau bahasa sopannya berfirman. Berfirman. Nah, Allah mau memberikan sesuatu kepada Adam alaihissalam, namanya surga, fasilitas kehidupan. Tapi Allah memberinya tidak dengan berteriak, tapi dengan berkata. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya? Nah, rupanya Bapak, Ibu-ibu sekalian, kalau kita memberi kepada seseorang, kalau kita ucapkan dengan kata yang kasar, dia tersinggung itu. Lebih nikmat meminum air putih yang dikasih dengan cara yang bagus daripada meminum kopi yang mahal tapi dikasih dengan cara yang kasar. Nah, makanya saya selalu bilang, mohon maaf Ustadz Bakhtiar, dalam berdakwah ini jangan marah-marah. Itu maksudnya. Jangan marah-marah. Gak berkesan sama orang. Boleh marah, boleh. Tapi ada syarat-syaratnya. Benar nggak dia cocok dimarahin? Cocok nggak intonasinya? Kemudian tempatnya sesuai apa tidak? Nah, begitu juga lah. Ada pertimbangan-pertimbangan, baru boleh kita marah-marah. Memang beragama ini menyampaikannya harus pas posisinya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Mendidik anak-anak juga dirubah. Perhatikanlah Pak cara. Ini juga begitulah firman Allah. Tadi apa katanya? Wa qulna. Kami berfirman. Jadi ngasih ke orang surga, ngasih fasilitas, kasih uang, caranya dengan cara yang bagus. Itu pelajarannya. Jadi perhatikan selalu cara dalam menyampaikan kebenaran. Yang kedua, ayat itu, wa qulna ya Adam. Kami berfirman, wahai Adam. Nah, kita lihat. Siapa yang disuruhnya, Ibu? Adam. Adam itu suami atau istri? Suami. Urusan yang mau dibuat ini apa? Tempat tinggal. Yang diseru adalah Adam. Nah, apa maksudnya? Nah, begini, kata ulama tafsir. Di dalam mengurus tempat tinggal itu, yang paling bertanggung jawab siapa jadinya? Kuat suaranya, udah betul itu. Suami. Jadi kalau mau nikah, anak muda, siapkan tempat tinggal. Karena yang diseru di sini, tinggallah kamu di surga. Siapa yang diseru Tuhan? Adam alaihissalam. Saya tidak nyuruh harus beli rumah, enggak. Ngontrak pun enggak apa-apa. Kenapa?
Karena kalau tinggal bersama mertua, panjang ceritanya. Sampai bisa menciptakan lagu Mandailing itu nanti. Kemana-mana itu ceritanya. Susah. Boleh nggak Ustadz tinggal sementara? Boleh. Sementaranya berapa? 10 tahun. Ah, itu nggak benar. Tanggung jawab. Paling tidak, tanggung jawab suami itu sebelum nikah 3. Sandang, pangan, dan papan. Selesaikan dulu yang 3 itu. Papan itu inilah dia, tempat tinggal. Kemudian pangan itu jelas cari nafkah. Kemudian sandang, pangan, pakaian ini. Jadi persiapkan tempat tinggal. Yang paling penting. 2 Bapak Ibu sekalian. Saya urai satu-satu. Kata dia, uskun anta. Diamilah dengan tenang. Uskun itu diami dengan tenang. Itu artinya, saya lebih dalam sedikit ya Ustaz Bahtiar, mohon maaf ini di dalam. Karena perjanjiannya tadi untuk menambah itu. Itu Bapak Ibu, bahasa Arab pisau, bahasa Arabnya itu apa Ibu? Sikin. Sikin. Bahasa Arabnya sikin. Pisau ini, fungsinya ini, menenangkan sesuatu setelah sebelumnya tidak tenang. Saya ulang lagi. Menenangkan sesuatu setelah sebelumnya tidak tenang. Itu definisinya. Jadi keluarga yang sakinah dari situ juga itu. Sakinah itu artinya yang dulunya anak muda, anak gadis tidak tenang, setelah menikah mereka menjadi tenang. Tapi sakinah harus diperjuangkan. Tidak datang dia otomatis. Selama anak muda itu belum nikah, naik kereta sana sini, begadang sana, begadang sini. Oh, tak jelas, tak kemana-mana. Main WhatsApp tiap hari, tak jelas. Tidak tenang dia. Yang perempuan juga begitu. Setiap hari, benar nggak dia calon suamiku ya? Pilih mana ya? Yang itu ganteng, tapi duitnya sedikit. Yang itu jelek, tapi duitnya banyak kali. Oh, nggak tenang dia. Pilih mana itu? Tamat SMP, cantik, putih, tinggi, atau profesor, tapi hitam. Pilih mana anak muda? Sama itu, Bu. Miskin. Dari situ juga akar katanya itu, Ustaz. Miskin. Dia tidak tenang menghadapi tak ada duit, tak ada duit. Habis itu tidur dia. Sama. Setelah sebelumnya tidak tenang, habis itu dia tenang. Nah, itu sebabnya. Ketika orang nikah, apa kita doakan? Semoga, tahu semoga itu. Bisa jadi, bisa jadi, tidak. Karena ada juga orang setelah nikah, makin parah penyakitnya. Dulu bapak itu, sebelum nikah cukup 1 istri. Pas sudah dapat 1, cari 2 lagi. Timbul masalah di mana-mana. Makanya kita doakan. Semoga. Itu sikin akar katanya. Sekarang lihat Bapak Ibu. Pisau. Saya gunakan motong ayam. Sebelum saya gunakan, ayam itu tidak tenang. Lari sana, lari sini, lari sini. Pas saya potong lehernya, apa yang terjadi sama dia? Tenang. Nah, itu sikin. Tapi nggak tahu kalau bebek. Katanya bebek dipotong bisa terbang lagi itu kan. Nah, tapi lama-lama dia sikin. Setelah sebelumnya dia susah ke sana kemari, menjadi dia tenang. Nah, di surga itu, Bapak Ibu sekalian, gini. Uskun anta. Tinggalilah dengan tenang di surga. Berarti, kalau di sana tempat tinggal yang tenang, berarti di dunia ini tidak tenang. Nggak ada yang tenang di dunia ini. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, yang ini tadi faqad faz, itulah kesuksesan yang abadi. Berarti kalau di sananya dapat kesuksesan abadi, di dunia ada apa tidak? Jawabannya tidak ada. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia itu berpindah dari satu kesusahan ke kesusahan yang lain. Jelas itu kan? Banyak kesusahan saya. Banyak. Kalau saya ceritai, tidak jadi ceramah. Banyak kali. Apalagi kalau misalnya yang di kepala saya ini bisa ditonton di layar.
Dicok ke layar itu, tidak bisa ibu tonton. Saking rumitnya kepala saya ini mikirin masalah itu. Banyak masalah. Sama ini semua, kita ini kan. Jadi jangan Bapak Ibu duga, Ustadz tuh enak lah kesana kemari bercakap. Enggak, banyak masalah saya. Nanti kalau mau tahu, WhatsApp lah biar saya kirim sebagian. Banyak masalah. Kenapa itu? Karena ini dunia. Jadi ketenangan yang berkeluarga tadi itu pun tidak jelas. Sementara saja. Ini belum ada jaminan. Kita tidak bertengkar jam 12 siang sama suami atau istri kita. Belum ada jaminannya itu. Jam 12 siang. Habis itu jam 1 damai lagi. Jam 6 mulai lagi. Setelah itu aman. Jam 9 mulai lagi. Ini kabar. Jadi diamilah surga itu dengan tenang. Kenapa itu? Jawabannya nanti boleh Bapak Ibu lihat ya. Ada di surah Al-Hijr ayat 47 itu. Kata Al-Quran begini. Kenapa tenang di surga? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kata Al-Quran, ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Inilah dia. Banyak ayat yang mirip dengan ini. Saya ambil yang satu ini aja. Kalau ibu berminat lebih dalam, lihat catatan kaki. Ada ayat saya tulis. Nah, penyebabnya kita tenang di surga itu, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kami cabut di sini. Kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Di dalam ini ada namanya gillun. Bahasa Arabnya gillun, bahasa Arab. Gil. Artinya itu rasa dendam, permusuhan atau dengki. Bukan sekedar iri Ustaz Bakhtiar, tapi dia dengki. Beda itu. Kalau dia iri, boleh dalam beberapa hal. Tapi kalau dengki tak boleh. Iri itu kita ingin seperti orang dan sama-sama maju. Tapi kalau dengki kita ingin nikmat yang ada sama dia hilang, pindah ke kita. Beda ya. Yang pertama dicabut Tuhan di surga itu. Kenapa tenang? Gilun namanya. Gil. Dendam dalam hati. Nah, saya mau perdalam ini sedikit. Lihat Bu ya, di dunia ini. Coba nanti ke Carrefour, naik lift. Ibu kenal nggak dengan yang di dalam lift itu? Tidak kenal. Pertanyaannya, tenang nggak setenang-tenangnya di dalam lift itu? Setenang-tenangnya, tidak ada masalah di kepala ibu? Tidak. Juga itu. Kenapa? Saya tidak kenal dengan yang di dalam. Macam-macam pikiran kita, apalagi pas pula tengok-tengokan mata. Apanya kawan? Tidak kenal kan? Apanya kau nengok-nengok? Satu. Yang satu nggak nengok. Apalagi pikiran ibu? Sombong kali. Ada yang sekali-sekali nengok, sekali-sekali tidak. Apa pikiran? Kayaknya suka dia sama aku ini. Nah, kan? Jelas manusia ini. Jelas. Satu. Yang kedua, nengok terus. Menengok itu Ustaz ya, Ustaz Kamal ya. Masalah lagi itu. Tak ada yang jelas. Padahal jawabannya tadi tidak kenal. Ada gil di sini, tidak jelas dia. Ada rasa dendam, tapi nggak ngerti kita apa itu sebenarnya. Bahasa Arabnya gilun. Lihat ayat nanti yang saya sebut. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu pergi ke Carrefour bersama keluarga besar. 20 orang. Naik lift semuanya. Tenang nggak setenang-tenangnya dengan semua keluarga yang 20 itu? Nggak juga. Ada di situ mertua yang tiap hari merepet. Salah lagi. Ada pula di situ sepupu. Dulu pernah suka sama awak, tapi nikah sama orang lain. Salah lagi. Baru tulang lah ini. Pak Kakan. Baru tulang. Gagal menikah. Apa istilahnya itu? Menyunduti. Masalah lagi. Yang satu lagi, nikah sama sepupunya. Betul. Tapi tak direstui orang tuanya. Masalah juga. Padahal kenal kan? Apa yang lebih masalah lagi?
Ada pula suami awak di situ. Sebelum berangkat ke Kerbu tadi bertengkar, yang mana duit yang mau dibawa? Masalah lagi. Jadi, di lift itu, mau orang yang kenal, mau yang tidak kenal, dua-duanya, salah. Salah dunia ini. Apa itu? Gil. Ada di dalam hati manusia. Ada itu, di Al-Quran dia sebut, dicabut di dunia. Enggak ada. Dia sebut tadi, وَنَزَعْنَا مَا فِي سُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Di mana itu? Nanti di akhirat. Itu sebabnya, Bapak Ibu sekalian, kita ngaku aja ya. Ngaku aja kita. Saya juga ngaku. Siapa di sini orang yang ingin anak orang lain lebih sukses dari anaknya? Tunjuk tangan. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Oke, saya coba lagi. Siapa di sini yang ingin kawan akrabnya dari kecil, pingin dia lebih sukses kawan akrabnya dari dia? Tunjuk tangan. Ayolah, biar saya bongkar nanti kebohongannya. Pakai ayat Quran juga. Ada itu. Baik. Siapa di sini yang ingin suaminya lebih baik dari dia? Tunjuk tangan. Bapak, pengen nggak istri kita lebih maju, lebih baik, lebih keren dari kita? Siapa? Nggak ada itu. Kita mau istri kita itu di bawah kita selalu. Istri pun begitu, harus dia lebih keren dari suaminya. Kenapa ini begini? Apa tadi? Gila. Gila. Oh, bapak itu bersih hatinya dari kecil. Bohong. Dari mana dalilnya? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Semua manusia itu diberikan Tuhan dalam hatinya fujur. Sifat untuk jahat. Yang bisa selamat, qad aflaha man zakkaha, yang berusaha membersihkannya. Yang berusaha bisa berhasil, bisa gagal. Gila. Makanya nggak tenang dunia ini. Saya tenang Ustadz. Kenapa kamu tenang? Kemarin dapat serangan pajar. Enggak juga itu. Enggak juga. Saya tenang Ustadz. Keberas tagi saya di bandari. Enggak juga. Lihat. Pas di bandari, segan sama dia. Pas kita yang bayar, habis duit kita. Dua-dua masalah itu. Apa yang beres di dunia ini sebenarnya? Gila. Makanya enggak ada ketenangan. Oh, saya tenang Ustadz, saya tim sukses. Cair. Enggak juga itu. Timbul masalah banyak di mana-mana. Ustadz Bakhtiar lah, Kaprodi. Banyak kali masalahnya itu, tahu saya. Sebagai pejabat di kampus, ya kan. Kata orang, oh sukses Ustadz. Banyak masalah, di mana-mana masalah. Nah, lihat ya Bapak Ibu, kalian. Kalau gil itu dicabut, itu padi, kalau saya pangkas atasnya, masih ada nggak di bawah? Yang bisa dilakukan manusia cuma itu. Apa tadi? Mangkas. Mangkas-mangkasnya itu berkurang-berkurang. Tapi di akhirat, kata dia, wa nazakna. Apa tadi nazakna? Cabut. Berarti sampai ke akar-akarnya itu dicabut Tuhan. Tapi itu tidak akan terjadi di dunia. Itulah sebabnya Pak. Di surga itu nanti la yasma'una fiha lagwa. Tidak kedengaran lagi ucapan yang sia-sia. Illa kilan salaman salaman. Kedamaian, kedamaian, kedamaian. Kalau begitu, apa kesimpulannya? Jangan pernah Bapak bermimpi kalau di dunia ini sudah sukses, tenang kehidupan ini. Tika bada. Selesai dari satu masalah, muncul masalah yang lain. Tapi jangan pesimis gara-gara ini. Disitulah kita kesempatan beribadah. Karena hanya orang yang bisa menyelesaikan masalah, bertambah pahala. Bertambah terus pahala. Banyak masalah. Terakhir, saya mau tunjukkan kemurnian hati manusia itu. Siapa di sini yang ingin anaknya lebih baik dari dia? Semua. Semua. Kenapa itu, Bu? Kenapa tidak ingin suami lebih baik dari kita? Kenapa tidak ingin anak atau kawan akrab lebih baik dari kita?
Kenapa tidak ingin tetangga lebih baik dari kita, tapi kita ingin anak kita lebih baik dari kita? Kenapa itu? Aneh kan? Ibu, mohon maaf. Punya anak hitam. Mohon maaf ya. Mohon maaf ini contoh, jelek, minta ampun jeleknya. Tiba-tiba ketemu di jalan itu ganteng anak Syahrul Khan. Saya ambil anak itu, saya bilang ke ibu, ini ganteng, putih, tinggi. Ini anak ibu yang hitam, kita buang ke paret itu, ini gantinya. Mau? Oh, jelek anak ibu tadi hitam, ini ganteng putih, kenapa tak mau? Coba. Nah, sebenarnya manusia ini tidak bisa mengontrol hatinya. Tidak bisa ibu jawab kan? Itu anak saya, iya udah tahu kami itu anak ibu, tapi kenapa bisa begitu? Itu dulu jawab. Tak tahu lah Ustaz, pokoknya begitu. Ah, udah selesai lah kalau udah begitu. Hati ini. Nanti ini semua problematika yang di dalam itu selesainya di sana. Di dunia ini mutar-mutar tak jelas. Aku pengen anak aku lebih baik dari aku. Tapi yang itu jangan. Nah, Al-Quran membuka itu semua. Penyakit-penyakit hati manusia. Makanya di dunia ini tidak tenang. Satu ya. Kenapa tadi tenang di surga? Dicabut Tuhan apa namanya? Gilun. Gil dalam hati manusia itu. Tapi Ustaz, aku bongkar-bongkar, hatiku tak nampak. Memang nggak nampak. Kalau yang ini, yang nampak-nampak ini kambing pun punya ini. Tapi bukan itu persoalannya. Isinya itu. Nah, isinya itu tidak nampak. Tapi bisa bergerak di dunia ini. Saya simpulkan, hanya satu manusia di dunia ini yang kita inginkan lebih baik dari kita. Siapalah itu? Anak. Kita juga anak ini, Pak. Jangan salah. Hanya dua manusia ini di atas dunia ini yang ingin kita lebih baik dari mereka. Siapa itu? Ayah dan ibu. Nenek belum tentu. Dia masih ada cucu yang lain dan dia bisa pilih kasih terhadap anak-anak. Tapi manusia ini, ibu bapak, biarpun pilih kasih, tetap kita ingin semua anak kita itu lebih baik dari kita. Gil. Ada penyakit yang terdalam. Dendam. Nanti insya Allah kalau masuk surga, dicabut Tuhan itu. Dalilnya tadi, di surah Al-Hijr, surah ke-15, ayat ke-47. Juz 14 itu. Boleh dicek nanti. Bisa juga di surah Al-A'raf. Ada itu. Al-Hasyr juga. Surah ke-59 ayat 10. Itu dalil-dalilnya ada penyakit. Tinggal kamu di surga itu. Wa zaujuka. Bersama istri. Waktu MTQ di Tapanuli Selatan. Sekali lagi cerita ini Pak Kakan Kemenak. Saya tanya itu satu peserta namanya Istiqomah. Istiqomah ini perempuan dari Tanjung Balai. Orang yang pertama dari Sumatera Utara mewakili MTQ internasional. Di Dubai atau di Abu Dhabi lupa saya. Kemudian dia tampil tafsir bahasa Indonesia di Tapanuli Selatan baru-baru ini. Saya tanya sama dia, pas begini bunyinya itu. Uskun anta wa zaujuka. Zaujuka dalam Al-Quran artinya istri atau pasangan. Saya tanya dia, pasangan atau istri? Dia jawab, istri. Saya bilang bukan, tapi pasangan. Bertahan dia, bukan, istri. Nah, saya tanya, zaujun laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya Bu. Kalau perempuan apa? Zaujatun. Nah di ayat ini dia sebut apa? Zaujun. Tidak pakai tamar butoh. Iya kan? Nah, makanya lebih tepat itu diterjemahkan pasangan. Pasangan dia. Kenapa? Nabi Adam alaihissalam sebelum dia dapat ini, dia tidak tahu itu istri atau apa. Tapi yang dia minta kepada Tuhan adalah pasangan. Ada pasangan dia dalam hidup itu. Nah, kalau nanti diterjemahkan istri boleh, tapi akar katanya itu, zaujun itu adalah pasangan. Ada pasangan. Pasangan ini jangan dikira harus satu pasang baru cocok. Tidak begitu. Makanya Al-Quran sebut itu berpasang-pasangan. Bukan satu pasang. Kalau satu pasang, laki-laki hanya boleh nikah dengan satu perempuan. Itu tidak benar. Yang benar,
berpasangan. Laki-laki boleh nikah dengan 4 perempuan. Tapi ada syarat-syaratnya, jangan sembarangan. Saya sering kasih contoh bor. Ada nggak Ustadz? Matanya itu yang beda-beda. Bisa untuk apa? Melubangi dinding. Masuk. Pasangan dia itu. Ada nggak pasangan dia yang lain lagi? Bisa 7 ya? Nah, kalau di Al-Quran, dia sebut zaujun wa azwaj, artinya itu bukan satu pasang, bukan bersuami istri, tapi berpasangan. Begitu memahaminya. Itu penting. Untuk apa? Ketelitian memahami kosakata Al-Quran. Nah, lihat. Dia sebut begini. Tinggallah kamu bersama istrimu. Berarti, kata ulama tafsir, di surga itu hanya ada suami, hanya ada pasangan. Atau dalam kurung tadi istri. Nah, pertanyaannya begini. Ini nggak tahu saya penting apa tidak, tapi banyak di kitab-kitab tafsir. Ada nggak orang melahirkan lagi di surga? Karena yang dia sebut tadi apa? Hanya kamu dan pasanganmu. Dia sebut apa? Anak. Nggak ada kan? Pertanyaannya Ibu, ada nggak orang melahirkan di surga lagi? Nah, kata ulama tafsir begini. Pak Ustadz, kan semua yang kita inginkan ada di surga. Berarti melahirkan pun kalau mau, bolehlah. Karena di surga itu, walahu ma tastahil anfus. Semua yang diinginkan diri kita itu bisa terjadi. Termasuk kalau Ibu minta, saya mau melahirkan di sini. Kalau tidak, bukan surga namanya itu. Karena di sana, apapun yang terlintas dalam pikiran dapat. Banyak dalilnya itu, ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan. Nah, kalau begitu, bisa melahirkan apa tidak di surga? Bisa. Kalau menengok dalil itu kan. Nah, cuma katanya, yang lain itu, oh itu nggak benar. Tidak mungkin melahirkan di sana. Kenapa tidak mungkin? Karena kita pun muda di sana. Kalau kita mau, bisa. Tapi dicabut Tuhan keinginannya untuk melahirkan. Sama dengan yang tadi. وَنَزَقْنَا مَا فِي سُدُورِهِمْ مِنْ gil. Nah, ini yang selalu saya jelaskan. Kalau tadi di dunia, kita ingin anak kita lebih baik dari kita. Benar itu kan? Kalau di sana Pak, yang begitu pun pentingnya di dunia, tak terpikir lagi. Kenapa? Kenikmatan surga itu lebih tinggi daripada kenikmatan ingin mensukseskan anak. Di dunia ini itu adalah urusan kita tiap hari ya. Gimana supaya sukses? Doanya Pak, mudah-mudahan kita masuk surga. Itu aja itu kan. Yang saya sebut-sebut ini, kalau kita masuk neraka tak dapat semua ini nanti. Tapi kalau yang mengaji subuh ini tak masuk surga, tidak mungkin yang main skater tadi malam masuk surga pula. Dari mana ceritanya itu? Sudah nahan-nahan ngantuk, di sini masuk neraka pula. Jadi yang on dia tadi malam dipakainya topi miring, tuak segala macam, masuk surga gitu. Tidak mungkin. Kita yang masuk. Nah, itu motivasi. Bisa betul, bisa tidak itu. Terakhir Pak. 5 menit saya jelaskan. Jangan kamu berdua mendekati pohon ini. Jangan kamu berdua mendekati pohon ini. Itu ada, itu saya lihat kesan di masyarakat. Siapa yang dirayu iblis supaya makan buah khuldi? Adam atau Hawa? Hawa ya Pak. Itu keliru itu. Di Al-Quran tidak begitu. Lihat dulu ini. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu berdua. Siapa berarti? Dua-dua. Dua-dua itu. Jangan kamu berdua mendekati pohon ini. Dua-duanya. Diantisipasi. Berarti yang dirayu itu bukan cuman dua-dua. Dua-dua kena. Dua-duanya kena. Pertanyaannya, benar nggak pohon itu namanya buah khuldi? Itu yang populer kan? Kita luruskan dulu. Yang bilang itu buah khuldi iblis. Dibilangnya begini, kamu mau nggak abadi di surga ini? Makan buah khuldi ini. Nah, yang nyebut itu buah khuldi siapa? Iblis. Lihat semua kitab tafsir, kitab hadis, tidak akan ditemukan itu nama pohon itu.
Yang spesifik disebut Tuhan namanya nggak ada. Yang menamakan itu buah khuldi siapa? Iblis. Namanya itu pohon keabadian. Itu artinya, kenapa? Hei, kamu dua mau abadi? Makan itu. Buah pohon keabadian itu. Merayu dia. Tapi kami Ustaz selama ini kami bilang-bilang begitu. Tidak apa-apa lah. Kan cuma masalah biasa aja itu kan. Yang tak betul itu begini. Kami Ustaz nggak pernah sholat 5 waktu. Itu baru masalah itu nanti. Itu baru masalah. Kadang yang kecil-kecil begini dikiranya masalahnya besar. Ada juga saya ceramah itu. Saya bilang, itu yang merayu Nabi Yusuf itu, oh, boleh namanya Zulaikho, boleh Zalikho, yang penting jangan bika Ambon. Saya gitu kan. Apa itu? Berarti Ustaz berdosa lah kami selama ini. Kami bilang Zulaiha namanya. Udahlah itu, nggak apa-apa itu saya bilang. Masalah kecil-kecil begitu. Yang betul itu, jangan bapak dirayu perempuan. Itu yang paling penting kan. Mau Zulaikho, mau Zalikho, mau Fatimah, jangan terayu. Ini pun sama itu dulu saya jelaskan. Itu yang diundang Nabi Sulaiman itu Balkis atau Bilkis. Atau Bulkis. Yang benar Bilkis. Tapi selama Ustaz Balkis berdosa kami. Enggak berdosa itu. Yang terakhir ya, saya mau lebih dalam ujung ayat itu. Karena sering salah paham orang. Katanya begini. Jangan kamu dekati berdua pohon ini, fatakuna minaz zolimin. Nanti kamu berdua jadi orang yang zolim. Lihat. Jangan dekati, nanti kamu jadi orang yang zolim. Keras sekali itu. Hanya mendekati pohon dibilang dengan zolim. Zolim itu apa? Aniaya terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Zalim. Nah, hanya mendekatinya jadi zolim. Tahu nggak sebabnya itu, Bapak Ibu sekalian? Di Al-Quran tidak ada larangan zina, nggak ada itu. Yang dilarangnya apa? Jangan dekat. Jangan dekat. Itu juga di Al-Quran tidak ada itu disebut jangan ikuti setan. Yang dibilangnya jangan ikuti langkah-langkah setan. Karena semua kejahatan itu bermulai dari pendekatan. Termasuk PDKT. Itu dia. Terbukalah itu pintu setan itu. Itu sebabnya dalam kaidah usul fikih disebut. Orang yang jatuh ke dalam jurang itu yang bermain-main di pinggir jurang. Tidak mungkin saya itu jatuh di Gunung Sinabung itu, saya lagi ceramah di sini. Tidak mungkin itu. Tapi kalau sudah jalan-jalan saya di pinggir-pinggirnya itu potensi jatuh lah itu. Nah, kata Al-Quran. Kalau kamu dekat ke situ, kamu akan jadi orang yang zalim. Kalau begitu, Bapak Ibu sekalian, dalam menghindari maksiat ini, mana yang lebih penting? Mencegah atau mengobati? Cegah dulu. Jangan dekat-dekat ke situ. Jangan dekat-dekat. Oh, iman saya kuat Ustaz. Biarpun saya duduk di pakter, di lopo yang minum tok, saya selamat. Iya, 2 hari selamat itu. Hari ketiga dekatlah itu, botol itu. Nah, itulah dia. Gara-gara sebotol minuman, dia jalan sempoyongan. Ada lagunya itu. Lagi viral itu, saya dengar itu. Jangan dekat-dekat. Manusia ini makhluk yang elastis. Di mana dia hidup, begitulah dia itu jadi. Sekuat apapun imannya. Jadi, jangan salahkan begini Pak. Saya kadang ada ustadz bilang ke saya, anak-anak ini tidak ada hormatnya ke saya. Orang pula kemana dia pergi? Pergi dia ke tempat antrian anak-anak. Bagaimana itu di tempat antrian anak-anak? Rusuh. Baru pergi dia ke situ. Baru berdiri dia di depan antrian itu. Nggak ada orang yang tunduk-tunduk. Anak-anak itu. Yang salah siapa? Dia itu. Pergi dia ke lingkungan yang rusuh. Baru dia ingin dihormati. Itu keliru itu. Karena manusia ini tergantung lingkungannya. Itu sebabnya Ustaz Bakhtiar mohon izin Ustaz. Di dalam kajian filsafat pendidikan Islam disebut itu manusia itu makhluk yang bisa dididik karena dia bisa berubah-berubah. Itu sebabnya itu. Tidak ada ini yang stabil tuh. Nah, karena dia berubah-berubah, jangan kamu dekati yang buruk. Pasti kamu ikut itu. Kata dia, fatakuna minaz zolimin. Kalau kamu dekat-dekat ke situ, biarpun belum kamu makan, pasti kamu zalim. Kamu aniaya diri. Betul. Dekat, terakhir dimakan. Keluar dari dunia. Nah, Bapak Ibu, anak kita juga jaga-jaga di rumah. Tengok pergaulannya.
Dia sholat 5 waktu. Tapi kawannya main skater, ikut dia itu. Sholat terus, skater jalan terus. Gitu itu. Harus kita jaga-jaga. Nah, inilah pesan-pesan Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang pertama tadi, ketika memberi kepada orang, perhatikan cara. Penting sekali cara itu. Nomor satu, cara dulu. Bagaimana caranya? Ini Bapak Ibu, tak semua bisa kita amalkan. Saya pun banyak keliru saya. Misalnya kalau undangan, saya kadang bingung itu. Ini amplopnya dikasih ke ayahnya atau ke anaknya. Ayahnya saya kenal, anaknya murid saya. Mana yang dikasih ya? Pas dikasih ke mamanya, salah rupanya dua-duanya. Ya sudahlah, serahkanlah kepada Allah. Kalau sudah begitu kejadiannya. Penting berusaha dulu. Kemudian, yang kedua, jangan pernah berpikir di dunia ini ada ketenangan yang abadi. Nggak ada itu. Tugas kita di sini apa? Melawan keburukan itu untuk menciptakan kebaikan. Bisa dapat, bisa tidak. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Susah. Semakin sering kita lawan kesusahan, makin tinggi kualitas diri kita. Dan yang terakhir, jangan bermain-main di pinggir kejahatan. Karena dengan kita mendekat, disitulah terbuka pintu-pintu kejahatan. Dekat-dekatlah Pak ke majelis taklim ya, macam beginilah. Dekat-dekat ke sini. Banyak pengajian-pengajian sekarang. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah belajar Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon izin lewat pula 1 menit lagi. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.